SMP 1 Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rividia Abu Fahira dari kelas 8I. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber kaitannya dengan kasus bullying yang terjadi di sekolah kita SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Nah, di sini saya bersama Ibu Nur Amanillah selaku guru PK. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Di sini saya akan meminta pendapat Ibu kaitannya dengan kasus bullying yang terjadi di sekolah kita. Silakan. Bu, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi guru PK di SMP Negeri 1 Bumi Jawa ini? Alhamdulillah, berarti saya dari 2023 sudah berada di SMP Negeri 1 Bumi Jawa dan sekarang sudah tahun 2023. Berarti sudah berapa tahun, Mbak? 20 tahun ya, 20 tahun berjalan dan alhamdulillah sudah banyak dari alumni SMP Negeri 1 Bumi Jawa yang sekarang ini jadi teman kerja. Lalu, apa yang Ibu sudah ketahui ketika Ibu mendengar kata bullying secara umum, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan rumah? Untuk kata-kata bullying itu cenderung ke sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang negatif. Mungkin dengan perkataan yang kasar, dengan perbuatan yang kasar, atau mungkin dengan sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya tentang teknologi canggih ya, itu bullying juga bisa lewat medsos kayak gitu. Jadi cenderung ke sesuatu yang negatif kayak gitu, baik secara kata-kata maupun perbuatan atau mungkin secara apa ya namanya medsos kayak gitulah. Lalu bagaimana pendapat Ibu ketika Ibu mendengar kasus bullying yang terjadi di sekolah kita dan dilakukan oleh siswa-siswi remaja? Saya selaku orang tua di rumah, selaku guru di sekolah, terutama guru BK, kurang setuju jika ada anak didik saya sebagai pelaku atau mungkin sebagai korban bullying, karena sama-sama merugikan kedua-duanya, baik itu si pelaku maupun si korban, seperti itu. Lalu apakah Ibu sudah pernah menangani kasus bullying di sekolah kita? Sudah, meskipun tarafnya masih taraf yang istilahnya masih ringan kayak gitu. Tapi meskipun ringan itu untuk anak setara anak SMP itu ya katakanlah ya sudah ada di taraf agak besar lah, katakanlah seperti itu. Meskipun mungkin secara orang dewasa, secara orang tua itu sesuatu yang masih ringan, tapi untuk ukuran anak SMP itu sudah mendekati ke yang berat kayak gitu. Dan alhamdulillah dari si korban maupun si pelaku bullying itu alhamdulillah sama-sama menyadarinya, baik itu secara khusus maupun secara luas kayak gitu. Jadi alhamdulillah untuk kasus bullying di SMP Negeri 1 Bumi Jawa ini alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Lalu ketika Ibu sudah menangani kasus tersebut, informasi apa yang Ibu dapatkan dan motif apa yang mendasari mereka sehingga melakukan perbuatan bullying tersebut, Bu? Intinya mereka dari secara umur ya, mereka itu masih anak-anak, katakanlah seperti itu. Jadi mereka belum bisa mengontrol emosi mereka dengan baik. Jadi ketika ada teman yang sekiranya nyeleneh atau beda dengan yang lain, itulah mereka jadi sasaran empuk untuk katakanlah dengan kata-kata kasar, mungkin dengan ejekan kayak gitu, dengan bahasa sekarang yang mungkin dengan kata-kata bullying kayak gitu, dengan mungkin dengan memanggil nama anak tersebut dengan panggilan orang tua, mungkin dengan melihat fisik mereka,
mereka itu jadi sasaran empuk bagi anak-anak yang mungkin memang punya sedikit karakter cenderung ke situ kayak gitu. Dan yang sasarannya itu rata-rata anak-anak yang cenderung pendiam seperti itu. Jadi kalau mereka diarahkan dengan baik dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari guru, semuanya bekerja sama, insya Allah yang namanya bullying itu insya Allah akan teratasi dengan baik seperti itu. Selanjutnya, langkah apa saja sih Bu yang sudah diupayakan sekolah untuk mengurangi kasus bullying tersebut? Satu, ya, ketika mungkin di upacara atau ketika wali kelas masuk itu diadakan sosialisasi, ya, dijelaskan seperti apa sih itu bullying. Jadi mereka jadi tahu modelnya seperti apa sih bullying, mungkin mereka belum tahu kayak gitu. Jadi dijelaskan oleh pihak-pihak tertentu, ya, bagaimana itu langkah-langkahnya itu dijelaskan biar mereka itu tahu seperti apa sih bullying itu, ya. Jadi mereka tahu seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan terjadi bullying itu, jadi sekolahan itu kan membuat namanya kayak tim kayak gitu, tim yang menanggulangi tentang bullying itu. Di situ mungkin ada kepala sekolah, ada perwakilan dari pembina OSIS atau kesiswaan, dari guru BK, dari komite sekolah, dari OSIS, terus dari perwakilan orang tua. Jadi nanti semua pihak itu bisa tahu. Nah, ketika ada bullying di situ, langkah-langkah kita itu kemana? Jalurnya kemana? Si korban itu harus bagaimana? Si pelaku itu harus bagaimana? Jadi tahu langkah-langkahnya ketika jadi korban itu seperti apa, ketika jadi saksi itu seperti apa, ketika jadi pelaku itu seperti apa. Jadi semuanya akan memahami tentang langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh masing-masing pihak-pihak terkait tersebut. Bagaimana sih Bu cara menghindari bullying di sekolah? Satu, pasti kita harus punya rasa takwa, iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, seandainya kalau kita sudah punya keimanan kepada Allah, insya Allah kita akan menyadari, ya, diri kita itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah menyadari diri kita akan merasakan kalau kita itu dijadikan orang seperti itu, kita akan seperti apa. Baliknya ke awak kita sendiri, ke badan kita sendiri, ke diri kita sendiri. Jadi orang itu nanti akan tahu, oh ya, seandainya saya dicubit, yang dicubit tangan, yang bilang aduh mulut. Jadi semuanya bisa merasakan rasa sakit itu seperti itu. Itu iman dan takwa, ya. Yang kedua, kalau kita sudah berakhlak mulia, berakhlak yang baik, insya Allah kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri, termasuk bullying seperti itu. Bu, apakah sekolah kita termasuk sekolah ramah anak? Alhamdulillah, sudah lama, lebih dari 5 tahun, sekolahan kita termasuk sekolah ramah anak. Salah satunya ketika kalian itu masuk dari gerbang depan, itu kalian sudah disambut oleh Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru yang ditugasi saat itu, waktu itu. Nah, itu salah satu bukti bahwa sekolahan kita itu sekolah ramah anak. Nah teman-teman, itulah hasil wawancara dari kami bersama Ibu Nur Amanillah selaku Guru PK SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kalian. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.